Selesai mengaji aku mulai sedikit merasa tenang. Setidaknya aku sudah tidak ketakutan lagi. Seperti saat aku melihat bayangan hitam yang melintas di hadapanku saat aku sholat Isya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur, dan mencoba memejamkan mata, namun sepertinya susah sekali, karena aku belum ngantuk. Aku ingin sekali berkenalan, atau mengenal tetangga kosku, tapi semua pintu sudah tertutup rapat. Suasana kosan ini sepi sekali, padahal baru jam 8 malam, berbeda sekali dengan ungkapan yang Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Karena yang aku dengar, banyak dari penduduk kota ini yang melakukan aktivitasnya di malam hari. Tentu saja bukan di kosan Pondok Jingga ini ya, di mana semua penghuninya sudah terlelap, meskipun baru pukul 8 malam. Ketika aku akan keluar kamar untuk membeli makanan, kulihat seorang lelaki sedang memasak di dapur sebelah gudang. Bau wangi mie rebus yang ia masak membuat aku yang memang sedang lapar, rasanya ingin sekali mencobanya. "Permisi Mas," sapaku ketika melewatinya. Lelaki itu tersenyum manis kepadaku, dan membuatku terpesona dengan ketampanannya. Ternyata gak salah kalau aku ngekos di sini, karena ada pangeran tampan di sini. "Mau kemana?" tanyanya ramah. "Mau beli makan," jawabku malu-malu. Sudah malam, gak baik cewek keluar sendirian. "Mau mie rebus ga?" Tentu saja mendengar tawaran itu aku langsung mengangguk mau. "Boleh," jawabku enteng, lah memberikan semangkuk mie rebus, lengkap dengan telur kepadaku. "Kalau tidak keberatan, boleh aku makan di kamar kos kamu?" Kebetulan teman sekamarku sudah tidur, jadi tidak enak kalau aku akan membangunkannya ketika aku makan, ucap lelaki itu. "Lia boleh." Lalu aku membuka pintu kamarku, dan ia duduk di samping pintu. Aku mengeluarkan sebotol air mineral, untuknya hitung-hitung sebagai ganti mie rebus darinya. "Kamu baru ya di sini?" tanyanya sambil menikmati semangkuk mie di depannya. "Lia, kenalkan aku Rosmayanti, kamu bisa panggil aku Ros," jawabku memperkenalkan diri. "Aku Bara." Ia mengulurkan tangannya, dan aku segera menjabat tangannya. Dan entah kenapa tangan Bara terasa sangat dingin, padahal ia baru saja selesai memasak. "Apa kamu merasa takut di sini, atau ada penampakan atau yang mengganggumu?" tanya Bara seperti tahu apa yang aku rasakan setelah sholat Isya tadi. Aku pun mengangguk dan menceritakan kejadian yang baru aku alami padanya. "Baiklah, aku akan mengusir semua roh jahat yang ada di kamar ini." Ia kemudian bersedekap dan memejamkan matanya. Aku mulai merinding lagi ketika lampu kamarku tiba-tiba mati dan hidup lagi, dan seterusnya gitu. Gitu juga jendela kamarku yang tiba-tiba saja terbuka dan tertutup lagi. Aku menjerit ketika tiba-tiba pintu kamarku seperti dibanting oleh seseorang, hingga mengeluarkan suara yang sangat keras. Sementara aku lihat Bara mulai berkeringat, dan tubuhnya bergetar seperti sedang melawan sesuatu. Selama 30 menit aku benar-benar tegang, karena suasana kamarku mendadak mencekam dan menakutkan. Ku dengar suara orang tertawa mirip si Kunti. Dia tertawa gitu keras membuatku langsung menutup telingaku karena suara itu sangat membuatku takut. Tiba-tiba suara-suara itu mulai menghilang, dan lampu di kamarku sudah menyala dengan normal lagi. Jendela kamarku juga tiba-tiba tertutup lagi. Kulihat Bara mulai membuka matanya. Ia langsung meneguk habis sebotol air mineral di depannya. "Kamar ini sekarang sudah bersih. Aku sudah mengusir semua makhluk astral yang ada di dalam kamar ini," ucapnya sembari mengusap keringatnya. "Apa mereka akan balik lagi?" tanyaku.
Tidak, mereka tidak akan kembali lagi selama ada aku di sini. Jawabnya membuatku sedikit lega. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bara, sudah membantu aku mengusir penunggu kamar ini. Sama-sama, jika kamu susah tidur, atau diganggu oleh makhluk halus, panggil saja namaku, aku pasti akan datang untuk menolongmu. Ucapnya membuatku tersipu-sipu. Lia. Baiklah kalau gitu aku pulang dulu. Selamat istirahat. Jangan tidur malam-malam. Ucapnya penuh perhatian membuatku sedikit tersanjung. Oh Tuhan, aku berharap Mas Bara ini belum punya pacar atau istri. Jadi aku masih punya kesempatan untuk mendekatinya atau menjadi pacarnya. Aku tidak tahu kenapa kali ini aku mudah sekali suka pada orang asing. Apa ini karena aku sedang patah hati? Entahlah, yang aku mau saat ini adalah melupakan Rizal dan mencari penggantinya. Aku memperhatikan Bara mencuci mangkuk di wastafel dan kemudian masuk ke kamarnya. Aku juga langsung masuk ke kamar dan merebahkan tubuhku di atas kasur. Kamar ini sedikit lebih hangat daripada saat pertama kali aku datang ke sini. Mungkin karena Bara sudah mengusir makhluk halus dari kamarku ini, makanya auranya jadi berbeda. Namun ketika aku mulai memejamkan mataku, tiba-tiba ingatan suara si Kunti dan juga peristiwa mencekam saat Bara mengusir makhluk halus dari kamar ini membuat aku tidak bisa tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tapi aku masih saja tidak bisa memejamkan mataku, karena masih sedikit takut. Bara, temani aku tidur, aku takut. Aku memanggil namanya seperti pesannya padaku, agar aku memanggilnya saat ketakutan atau tidak bisa tidur. Tiba-tiba ku rasakan ada seseorang yang memelukku dari belakang dan mengusap lembut rambutku. Tidurlah, aku akan menjagamu, bisiknya membuatku merasa nyaman dan terlelap. Dalam dekapannya, suara azan subuh membangunkan aku dari mimpi indahku. Aku beranjak dari kasur dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku dan melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat aku langsung membereskan semua keperluan untuk melamar pekerjaan sebagai guru IPA di sekolah Sela. Pukul 5:30 aku berjalan keluar dari kamarku menuju ke rumah Sela. Ternyata Sela sudah menungguku di depan gang menuju kosnya. Ayo berangkat, nanti kalau siang sedikit pasti macet, dan kita bisa terlambat sampai ke sekolah. Apalagi hari ini adalah Senin. Pasti lalu lintas sangat padat, celoteh Sela yang kemudian menyalakan mesin motornya, melesatkan motornya dengan kecepatan sedang menuju ke sekolah swasta tempatnya mengajar. 20 menit kemudian kami tiba di sebuah SMA swasta yang cukup besar dan juga asri. Sela langsung mengajakku untuk menemui kepala sekolah. Baik. Karena sekolah kami sedang membutuhkan guru IPA dan kebetulan background pendidikan ibu juga sesuai, jadi selamat Anda kami terima. Semoga betah mengajar di sini ya Bu, ucapnya sambil menyalamiku. Terima kasih Pak, saya juga minta bimbingannya, karena sebagai guru baru yang belum berpengalaman tentu saya butuh masukan dan bimbingan dari Bapak, jawabku. Kemudian mengajakku ke ruangan guru dan memperkenalkan aku kepada rekan kerjaku di sana. Ini meja Anda Bu Ros, semoga kerasan dan betah di sini, ucapnya mempersilahkan aku duduk. Terima kasih Pak, jawabku singkat. Entah kenapa rasa-rasanya kok aku selalu dapat tempat di pojokan. Kosan aku di pojok kini, meja kerjaku juga berada di pojok deretan paling belakang. Semoga saja hidupku tidak akan terpojok seperti tempat duduk aku ini.